Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memastikan akan membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli mendatang. Meski demikian, sekolah tatap muka akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati mengingat lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah serta pihak sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka? Rekan Gemma Tanjung akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan Gemma. Baik, terima kasih Syaza. Selamat siang. Pemerintah seluruh sekolah di Indonesia diharapkan dapat menggelar pembelajaran tatap muka pada bulan Juli mendatang. Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan pembelajaran tatap muka atau PTM harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan belajar. Meski begitu, pemerintah pusat memberikan sejumlah arahan untuk pihak sekolah dalam melaksanakan PTM ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Benar-benar keputusan kita sebagai pembuat kebijakan, keputusan pemerintah dan semua instansi yang peduli kepada anak-anak kita bahwa kita harus secepat mungkin mengembalikan anak untuk melakukan tatap muka. Tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. Terbatasnya itu apa? Pertama, hanya boleh maksimal 25% dari murid yang hadir. Nah, pemirsa, ada sejumlah pertimbangan yang dibahas oleh pemerintah sebelum membuka PTM di bulan Juli mendatang. Kita akan melihat apa saja pertimbangan tersebut. Yang pertama adalah pihak dari Mendikbud mengatakan bahwa metode PTM ini digelar untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan lahir batin baik untuk peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan dikarenakan sudah lebih dari 1 tahun seluruh pelajar dan juga pendidik ini belajar melalui pembelajaran online. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap psikologi perkembangan anak karena tidak pernah bertemu dengan teman-temannya dan juga bertemu dengan guru ketika selama masa pandemi ini belajar secara online. Kemudian juga yang terakhir adalah menghindari adanya learning loss atau hilangnya minat pada pelajar. Prediksi dari Bank Dunia, learning loss ini menurunkan capaian hasil ujian atau pendidikan sekitar 25%. Selain itu juga potensi untuk memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa dari kelompok ekonomi atas dengan sisa dari ekonomi bawah ini akan semakin tinggi dikarenakan untuk akses teknologi internet tidak semuanya untuk murid di Indonesia ini mendapatkan akses teknologi yang baik sehingga dapat menyebabkan adanya learning loss dan juga kesenjangan antar murid baik untuk kelas ekonomi atas dan juga kelas ekonomi bawah. Kemudian juga ada sejumlah persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang mengikuti juga rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Data dari KPAI mengatakan bahwa untuk masa uji coba pembelajaran yang diadakan pada bulan Januari hingga bulan Juni 2021 ini, KPAI menilai bahwa sudah sekitar 79,54% atau hampir 80% sekolah di Indonesia yang sudah mengikuti uji coba PTM ini siap untuk menghadapi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Dan juga untuk data yang kami dapatkan dari pihak Kemendikbudristek RI, Menteri Nadiem mengatakan bahwa per tanggal 28 Mei tahun 2021 sudah ada sekitar 1,54 juta guru atau setara dengan 23% persentase tenaga pendidikan yang sudah divaksin COVID-19. Ada 4 provinsi yang memiliki persentase tinggi untuk seluruh tenaga pendidikan ini sudah divaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah kawasan DKI Jakarta yang sudah mencapai 80%. Seluruh tenaga pendidikan sudah menerima vaksinasi COVID-19. Kemudian juga diikuti oleh daerah istimewa Yogyakarta di mana sudah 75% tenaga pendidikan menerima vaksin COVID-19 dan kemudian diikuti oleh kawasan Jawa Barat dan juga Jawa Timur dengan masing-masing persentase mencapai 35% seluruh guru ataupun tenaga pendidikan sudah divaksinasi COVID-19.
Diharapkan dari 4 daerah ini nantinya vaksinasi COVID-19 untuk seluruh tenaga pendidikan dapat merata ke seluruh wilayah di Indonesia, dikarenakan bulan Juli ini sudah menghitung hari dan juga Mendikbudristek Nadiem sudah meyakinkan pemerintah bahwa PTM ini sudah harus dijalankan pada bulan Juli 2021. Kemudian juga tidak hanya kesiapan dari guru tetapi juga kesiapan infrastruktur dari sekolah itu sendiri untuk menghadapi PTM di bulan depan. Ada sejumlah fasilitas yang perlu dipenuhi oleh seluruh sekolah, bukan hanya kelas dan juga meja serta kursi dan juga fasilitas sekolah dasar lainnya. Yang pertama adalah sekolah yang mengadakan PTM wajib memiliki akses layanan fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit. Sekolah-sekolah juga diharapkan memiliki ruangan untuk nantinya jika ada siswa yang memiliki suhu tubuh tinggi ataupun terindikasi sakit COVID-19, maka sekolah juga diwajibkan untuk memiliki ruang isolasi mandiri yang letaknya ini berada di dekat gerbang sekolah, sehingga jika ada anak yang datang ke sekolah dengan suhu tubuh tinggi ataupun terindikasi sakit, maka anak tersebut akan langsung diarahkan menuju ke ruang isolasi yang berada di depan gerbang sekolah, sehingga anak tersebut belum memasuki gedung sekolah. Dan nantinya pihak guru ini akan dibekali dengan APD lengkap, sehingga untuk menemani anak tersebut sebelum nantinya akan dialihkan ke puskesmas, maka guru-guru di sekolah tersebut akan disiapkan APD lengkap untuk berinteraksi dengan anak yang terindikasi positif COVID-19. Kemudian juga tempat cuci tangan ini wajib disediakan di seluruh lokasi yang mana ini cukup padat didatangi oleh murid, seperti di gerbang, kemudian juga di depan kelas, dan juga di kamar mandi. Ini harus memiliki kamar mandi ataupun toilet yang layak pakai untuk seluruh sekolah agar memiliki tempat air yang mengalir untuk cuci tangan dan juga sabun yang lengkap, agar seluruh murid ini dapat membersihkan dirinya, cuci tangan lengkap untuk menjaga kebersihan selama menjalani pembelajaran tatap muka di bulan Juli mendatang. Kemudian juga ini merupakan mekanisme pembelajaran tatap muka. Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan sejumlah arahan kepada Menteri Kesehatan yang menjadi persyaratan agar pembelajaran tatap muka ini dapat berjalan lancar di bulan Juli mendatang. Yang pertama adalah guru dan juga tenaga pendidikan sudah wajib divaksin, sehingga jika ada sekolah yang gurunya belum divaksin, maka tidak diperbolehkan untuk mengadakan PTM terlebih dahulu sebelum semuanya dapat divaksin dan juga dapat dinilai aman untuk menghadapi murid-murid ketika PTM berlangsung. Kemudian juga arahan yang lain adalah maksimal isi kelas hanya 25%, sehingga murid-murid ini akan dibagi jam-jam kloter masuk sekolahnya, sehingga untuk satu kloter ini hanya diisi dengan 25% murid dalam masa pembelajaran tatap muka. Kemudian juga selanjutnya adalah pembelajaran tatap muka ini maksimal hanya diadakan 2 hari dalam 1 minggu, sehingga untuk hari-hari yang sekolahnya kosong ini diharapkan dapat dilakukan sterilisasi ataupun pembersihan seluruh sekolah, baik untuk ruang kelas, ruang kamar mandi, dan juga peralatan untuk mengajar, sehingga dapat terjaga kebersihannya selama menjalani pembelajaran tatap muka. Kemudian juga untuk maksimal durasi pembelajaran di hari sekolah ini hanya 2 jam saja untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19 dan juga menjadikan klaster baru di sekolah ketika PTM berlangsung. Dan terakhir adalah sekolah tetap wajib menerapkan blended learning ataupun pembelajaran secara campur, baik itu untuk tatap muka maupun secara online, sehingga sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan tatap muka saja ataupun online saja, sehingga sekolah dapat menerapkan 2 sistem, yaitu secara online dan juga secara tatap muka, dikarenakan untuk izin orang tua ini masih menjadi hak yang paling penuh untuk menentukan apakah nantinya anaknya dapat melakukan PTM ataupun masih secara daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pemirsa, ini merupakan pernyataan langsung dari Mendikbudristek RI Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa izin orang tua masih menjadi hak prerogatif orang tua untuk memilih anaknya apakah dapat melaksanakan PTM atau tetap melaksanakan pembelajaran secara online. Dikarenakan masih banyak orang tua murid yang masih merasa khawatir jika anaknya masuk sekolah dan dapat tertular COVID-19, terutama murid-murid yang memiliki komorbid dan juga orang tua murid yang memiliki komorbid ataupun
orang tua yang usianya cukup lansia, sehingga ini masih menjadi hak yang penuh dipegang oleh orang tua untuk menentukan apakah anaknya nantinya diperbolehkan untuk mengikuti PTM di bulan Juli 2021 ataupun tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, pemirsa, PTM ini masih menjadi pilihan karena seluruh daerah yang masih melaksanakan PPKM ini masih menjadi pertimbangan apakah dapat melaksanakan PTM di bulan Juli 2021. Menilai juga masih banyaknya kasus COVID-19 yang cukup meningkat di sejumlah daerah sehingga untuk PTM ini masih dipegang penuh keputusannya dari orang tua yang akan memperbolehkan apakah anaknya nantinya diizinkan untuk mengikuti PTM atau masih mengikuti pembelajaran secara online. Apapun keputusan dari orang tua, pastikan agar anak-anak ini dapat mentaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga menjaga kebersihan dimanapun mereka berada. Demikian pemaparan pada siang ini, Syaza. Saya kembalikan ke Anda. Baik, Gemma Tanjung, terima kasih atas paparan komprehensifnya mengenai aturan dan juga mekanisme pembelajaran tatap muka yang akan dilangsungkan pada Juli mendatang.